halo yang mulia gitu. Jadi kok ada yang mulia apa? Saya bilang. Dulu waktu saya di MK nggak ada yang mulia-mulia begitu. Nah sekarang rupanya di MK hakim itu harus sebut yang mulia meskipun ketemu di masjid. Tidak dalam sidang, tidak ketemu dalam di WC gitu. Yang mulia, padahal sekarang banyak korupsi hakim mulia, hakim yang brengsek kamu. Yang mulia. Tapi digoda dengan uang, saya bilang enggak lah. Kita ini baru hakim mula-mula meskipun sakit, ya harus kita hayati lah. Karena saya juga aktivis mahasiswa di Jakarta. Tiba-tiba kalau terus tunduk kepada itu, sangat tidak bermutu kan. Kayaknya kita dibeli rendah betul. Itu ada seorang perempuan cantik datang ke kejaksaan mau nengok suaminya yang ditahan. Datang ke kejaksaan. Datang ke kejaksaan. Jaksa ini baik, kedap suap, nggak mau apa. Tapi pas perempuan ini, kamu boleh nengok suamimu tapi tidur dulu dengan saya. Astaga. Dikasih uang nggak mau, urusan jabatan nggak penting, dia bagus lah. Tapi pas perempuan jatuh kena dia. Money, woman, and gun. Wah. Kalau tidak bisa uang. Kadang-kala orang main hakim sendiri di masa. Ada juga kan? Iya. Iya. Oh ya. Iya. Jaksa keluar dari pengadilan dihajar rame-rame. Ada yang juga terdakwa tuh nimbak hakim di Pasuruan. Iya, betul. Ada. Betul. Nggak ada keadilan di sini katanya. Lalu mau eksekusi dilawan oleh rakyat, dihadang gitu. Karena rasa keadilannya nggak ada. Sehingga sekarang hukum itu sudah seperti apa? Seperti toko kelontong, tinggal beli orang. Waduh. Anda mau beli hukum berapa? Sekelas apa? Sekualitas apa? Ini Pak Maru Arar, teman teman-teman nunggu Pak Maru Arar di ruang sahabat. Oh ya, aduh. Ini ruang sahabat. Ini dahsyat teman-teman ini kan. saya yang masih sering berhubungan Ya. dan dulu sering Selamat Pak. bersama. Silakan Pak. Duduk Ya, Pak. oke, duduk, Pak. thank you ya. Sini. Aduh, Ya. ini santai di sini ya. Iya. Bisa ditaruh di sini Pak. Nanti Bapak tinggal ambil kalau mau. Ya, oke. Pemirsa yang terhormat, saat ini saya kedatangan seorang sahabat dekat. Dulu 5 tahun kami bersama di Mahkamah Konstitusi sebagai sesama hakim MK. Beliau teman hakim yang sangat mengesankan bagi saya karena sikapnya yang sangat independen, objektif, dan tahan godaan. Ketemunya sih dengan saya dulu di Mahkamah Konstitusi. Di MK. Karena beliau mulai karirnya dengan saya beda. Saya mulai dari kampus, beliau mulai dari pengadilan meskipun merangkap di kampus gitu. Nah di situ saya banyak kenangan bersama beliau ini dan sampai sekarang terus berhubungan. Ketika saya jadi Menko Polhukam misalnya beberapa kali datang ke tempat saya menyampaikan informasi, melapor betapa ada orang diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Beliau ini hakim yang hebat menurut saya. Di antara sedikit hakim yang hebat, beliaulah Maru Arar Siahaan. Bukan Sirait. Saya tadi nyebut Sirait ya. Sambil koreksi Pak, saya dengar Bapak tadi nyebut Sirait. Dia kan terkenal gitu. Iya, dia terkenal. Ini juga terkenal. Ini juga terkenal Pak. Nah, Lebih Pak dulu Maru terkenal Arar, malah. saya dan kita akan dipandu nih oleh Mas. Ya, monggo Pak. Rizal Monggo. Mustahil. Ya. Ini Silakan. enjoy juga sampai di sini kan. Iya, makasihlah kunjungannya. Silakan Mas Rizal. Makasih Pak. Pak Maru terima kasih Pak sudah hadir di studio kita Pak. Ini kita- studio outdoor Pak. Jadi kita sambil menikmati suara-suara anjing menggonggong di sebelah sana. Mobil lewat Iyalah, di depan. santai lah, relax ya. Sengaja kita bikin ini suasana yang lebih santai karena namanya Ruang Sahabat Pak. Ruang Sahabat, jadi Pak Mahfud itu mengundang setiap 2 minggu. Kita begitu tayang di podcastnya Pak Mahfud di Mahfud MD Official. Itu sahabat-sahabat dekat Pak Mahfud. Bicara macam-macam Pak. Ya, tapi dalam suasana yang santai. Oke. Bicara persahabatan, bicara masa lalu, bicara kira-kira nilai apa yang sama dan segala macam. Nah kali ini kita senang kedatangan Pak Maru. Tadi Pak Mahfud mengatakan sahabat Pak Mahfud sebagai hakim waktu ketemu di MK. Iya. Kemarin-kemarin tokoh-tokoh di pemerintahan seperti Bu Retno Marsudi. Oh ya, saya lihat juga. Ya, Bapak nonton ya. Ya, saya Sebelumnya menonton. lagi Pak Dahlan Iskan gitu. Ya. Nah kali ini istimewa karena kita kedatangan hakim yang Pak Mahfud mengatakan hakim bersih dan independen di saat Pak suasana Di saat. Iya kan Pak di saat Pak ya Dunia peradilan. dunia peradilan kita menjadi
apa namanya perbincangan banyak ya sampai di media Saat sosial. gelap lah ya. Busuk kalau saya. Pak Maru tuh suka menggunakan istilah busuk, Pak. Ya. Gimana Pak Maru? Kesibukan Pak setelah lama tidak dulu selesai di Hakim MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi, seterusnya kesibukan apa sehari-hari? Ya, jadi saya cari-carilah kesibukan kan. Karena biasanya kalau pensiunan tidak ada kesibukan langsung sakit itu kan. Jadi saya Jadi harus aktif terus ya Pak ya? Iya, aktif. Ya, kadang-kadang saya masih jogging kan. Sehingga kelihatan kepada tetangga juga akan mengagumi saya lari kan. Padahal sebenarnya saya lari di simpang jalan itu supaya dilihat tetangga. Jadi Tapi kondisi tetangga melihat masih gitu ya. Pak Mahfud kondisi masih sangat sehat terlihat. Umur kan 82, Iya, 82 Hebat ya, luar menuju 83 sekarang. Menuju 83 sekarang. Ya, jadi itulah yang saya nikmati betul ini. Dan ada satu nasihat yang saya terima dari pembimbing spiritual saya, terus kerja sampai akhir. Begitu ya? Jadi ya itulah saya mencari kesibukan lah. Setelah dari MK saya ya terjunlah, karena tadinya saya kalau waktu hakim terus juga ikut sebagai tenaga pengajar, tapi yang bukan tenaga tetap lah, honor kan. Dan kemudian setelah itu saya ikut juga lah mengajar, dan sesudah dari MK saya merasa berkompeten mengajar hukum konstitusi kan. Sekarang itu saya, hukum konstitusi. ya kita menyebut atau nomenklaturnya menjadi itu, dan barangkali saya menikmati juga itu. Kemudian saya jadi rektor karena by accident lah itu kan. Iya. Setelah jadi hakim MK. Jadi hakim MK istirahat sebentar, kemudian saya jadi rektor. Meskipun saya menolak beberapa kali karena saya nggak mengerti ini kan. Sebentar Pak, di Universitas Kristen Indonesia. Universitas di UKI. Kristen Indonesia. Jadi selama 5 tahun saya di sana ya. Kemudian saya jadi banyak belajar di situ. Jadi Karena sambil ngajar di anu juga kan di UHOLIO ya, Universitas. dulu waktu saya mula-mula menyelesaikan kuliah, saya jadi hakim itu di Kendari. Sulawesi Tenggara. Universitas Halu Uleo. Ya, jadi waktu itu kan Halulio. kita tidak dapat seperti sekarang apa hubungan komunikasi yang bisa mengetahui daerah itu. Tetapi saya dibujuk oleh Kepala Biro Mahkamah Agung, ini provinsi Pak. Saya padahal lebih bagus kampung saya di Bali kan. daripada Kendari waktu itu ya. Sehingga begitu saya mendarat di sana, saya terkejut. Begitu kapal itu berangkat, saya merasa terdampar. Itulah riwayatnya saya sampai di Kendari waktu itu. Kalau sekarang kan kita bisa Google kan. Ya, Kendari itu terasa dimana? lebih dekat kan Pak. Terasa lebih dekat. Dulu berarti jauh dari Jakarta, jauh dari Bali gitu Dalam ya. peta kita nggak tahu itu. Jadi pertama kali 17 Agustus di situ, para pejabat lebih banyak dari Raya yang Bari. Jadi saya bertanya sama gubernur, siapa yang minta ini jadi gubernur Pak? Lebih banyak pejabat dari rakyat, saya bilang. Padahal 17 Agustus Pak ya? 17 Agustus. Jadi itulah kondisinya waktu itu. Tetapi sesudah itu yang paling menggelikan adalah ketika kita memutus seorang terdakwa bersalah dan kita penjara, kita berangkat dengan kendaraan umum sama-sama. Jadi sama terdakwanya. Dengan apa itu angkot kan? Di dalam kendaraan yang sama. Di dalam kendaraan. Wah, dia yang baru kita putus tadi. Jadi ini kendaraan lewat dulu ke penjara kan. Mesra betul sama hakim ya. Jadi bagaimana ini? Ya sudahlah, kita santai aja lah. Kalau zaman sekarang kan disebut watak berwibawa hakimnya kan. Waktu itu kejaksaan enggak punya mobil anu ya, mobil tahanan. Karena di sana di daerah sama lah miskinnya dengan kita. Iya. Dibawa dengan angkot Pak, kita baris. Tiba-tiba sudah ada di dalam. Jadi itu barangkali kisah-kisah yang agak anu lah dari daerah itu waktu itu Kendari. Tetapi pengalaman menjadi sangat intens karena kita yang lulusan sarjana hukum baru di sana kan, sehingga seolah-olah mereka menganggap kita tahu semua. Kita kan tidak bisa bilang tidak tahu, tapi kita bilang biasa sebentar saya pergi dulu baca dulu kan. Sehingga saya belajar di sana sangat intens lah. Dan kemudian saya ikutlah mengajar di Universitas Halu Uleo. Nah itulah awal-awal karir saya di Kendari, dan saya anggap itu
suatu penderitaan yang membawa latihan. Membawa sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa Jadi nikmat. yang paling sulit kan saya mengajak istri saya kawin padahal dia mahasiswa kedokteran, Pak. Iya. Udahlah, kau itu saya bujuk-bujuk dia, kau lihat kudis-kudisnya orang ngapain itu. Ke Kendari aja kita bagus sekali di sana, saya bilang. saya Lo calon di Jakarta atau di Bali? di sana, di sini, di Jakarta. Dia mahasiswa kedokteran. Oh. Disuruh putus. Bagus sekali di sana, kita ke sana aja, saya bilang. Tiba-tiba sampai dia di sana, dia mau menangis. Jangan sedih, inilah perjuangan, saya bilang. Namanya cinta harus menerima. Namanya gitu ya? harus menerima keadaan itu. Asik ya. Nah, barangkali itulah kisah-kisah saya awal jadi hakim di sana itu. Dan menurut saya, tetapi saya terbentuk di sana sebenarnya. Bagaimana panggilan jiwa kita. Kasus yang pertama saya adalah pembebasan tanah untuk pelabuhan. Saya digoda lah dengan uang ini. Digoda dengan dua hal. Satu, saya kira dia datang pertama kali yang punya perkara ini malam-malam. Dia bawa rokok satu, tapi satu saja. Terus saya curiga karena ini nggak bisa, nggak betul ini. Mesti ada isinya ini, saya bilang. Saya diamkan aja, nggak mau saya merokok itu. Tapi digoda dengan uang, saya bilang enggak lah. Kita ini baru hakim mula-mula meskipun sakit, ya harus kita hayati lah. Karena saya juga aktivis mahasiswa di Jakarta. Tiba-tiba kalau terus tunduk kepada itu, sangat tidak bermutu kan. Nah itulah pertama kali saya mengalami godaan-godaan seperti itu di Tapi Kendari. sebelum ke sana Pak, saya nanti akan cerita-cerita Bapak itu nanti ada masuk di 4 golongan topik ini. Tapi saya mau nanya ke Pak Mahfud dulu Pak. Pak Mahfud ngundang Pak Maru ke sini kan, Pak Mahfud yang mengatakan saya pengen nostalgia dengan teman lama. Sambil bicara tentang kondisi hukum. Kapan Pak merasa bisa ketemu dan cocok sehingga terus berhubungan dengan Pak Maru? Pertama kali saya kenal Pak Maru tuh di MK. Beliau hakim MK angkatan pertama bersama Pak Jimli. 2003 berarti Pak ya? Lalu 2003 ya? Yang kedua saya masuk, beliau terpilih lagi. Oh oke. Pak Mahfud kan masuk di tahun 2008. Saya 2008 masuk, beliau masuk lagi. Beliau lanjut lagi ya? Lanjut. Jadi di situ ketika saya jadi hakim MK itu saya belum ketua. Kan menjadi anggota dulu, ketuanya Pak Jimli. Saya melihat Pak Maru, Pak Natabaya, Pak siapa tuh kalau berdebat ketika memutus perkara itu bawa buku loh itu. Jawab, saling tuding gitu. Walah, salah ini hukum gitu. Wah, hebatnya hakim akademis. Maka betul itu hasil penelitiannya Henry Kuo ya pada zaman periode pertama hakim-hakim MK itu akademis. Dan saya rasakan karena saya kebagian 8 bulan di depan. Ya, saya bulan April sampai Agustus 4 bulan ya. Itu saya masih bergabung dengan periode pertama karena sempat Pak ya ada transisinya ya. Ada karena itu Pak Jenderal yang dari Bandung Pak Ahmad Rustandi pensiun lebih dulu, saya masuk. Oh begitu Pak. Sampai nunggu masa pensiun gelombang pertama. Di situ saya ngelihat perdebatannya hebat nih. Hakim-hakim MK dan iya perbedaannya panas, tetapi ketika selesai putusan tuh kompaknya bukan main. Itu yang saya melihat tradisi perdebatan tentang satu kasus itu luar biasa bagus. Nah sejak di situ saya dekat dengan Pak Maru. Apalagi kalau dalam keadaan tidak rapat gitu orangnya nih rileks, banyak cerita gitu. Ini kita belum apa-apa udah boleh keluar cerita lucu nih Pak. Cerita lucu menyenangkan. Kalau suasana waktu angkatan pertama itu ya memang sangat perdebatannya keras. Bahkan saya pernah melakukan kesalahan sama senior Pak Natabaya. Pak Natabaya. Pak S Natabaya. Kalau ada perdebatan memang kita agak ekstrim ujungnya kan, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Saya pernah mencela beliau itu, Pak Natabaya, saya bilang, pandangan Anda ini khas Orde Baru, saya bilang. Oh dia ngamuk waktu itu. Keras betul Pak. Dan lama kita tidak cakapan, tidak berbicara. Tapi satu kali sesudah 6 bulan, Bang, udahlah Bang. Itu silap saja itu. Karena perdebatan keras saja saya mengemukakan itu. Tapi dia kemudian senyum. Itulah kita sesudah 6 bulan, baru kita saling tegur sapa. Gara-gara kata itu. Tafsiran Abang
Khas Orde Baru saya bilang. Jadi tidak bisa kita itu. Padahal konstitusi itu adalah sekarang ini paradigmanya sudah berbeda saya bilang. Wah itu perdebatan. Itu yang saya ingat dari Pak Natabaya yang menyebabkan saya menyerah sesudah 6 bulan. Saya mengatakan sudahlah Bang, maafkanlah. Kondisi seperti ini terjadi periode berikutnya Pak Mahfud. Terbawa. Periode berikutnya tetap terbawa, tapi kalau pemenggalan periodiknya, disertasinya Henry Kuo itu kan dan teman-teman dari LSM seperti Hendardi, periode pertama yang dipimpin Pak Jimli itu nuansa putusan-putusannya sangat akademis. Dan itu memberi dasar bagi kelangsungan MK yang bagus. Periode kedua zaman saya itu lebih progresif. Hukum-hukum itu menggali. Dan ada orang yang berani seperti gini kan, lebih enak bagi saya kan mencari hukum-hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah itu dianggap mungkin terlalu GR lah ya. Dianggap masa jayanya MK itu kan periode pertama dan kedua karena bisa diidentifikasi sebagai karakter peradilan yang independen itu seperti ini. Prestasinya tampak jelas. Gitu. Nah, kami berdebat tapi saya juga disiplin kan kalau misalnya ngomong perkara, kami tidak pernah ngomong perkara di luar sidang. Apalagi nerima tamu bicara perkara. Itu tabu itu ya? Tabu sekali. Saya usir kalau ada orang, Pak, saya perkara nomor sekian saya diperlakukan tidak adil. Nanti bicara di sidang, saya yang menjamin gitu bahwa ini akan berjalan baik gitu. Tidak pernah kita bicara ke restoran ketemu seseorang. Memang sangat tabu bagi hakim. Saya bahkan tidak bisa main golf. Pak Maru main golf enggak? Dulu di perkebunan kan disediakan itu. Jadi masih hakim di waktu luar, hakim di Lubupakan saya kan semua perkebunan besar di situ. Jadi terpaksa main golf itu ya? Enggak, para direksi itu mengajak kita karena apa? Pembiayaan lapangan ini kan masuk di dalam anggaran gitu. Sehingga mereka merasa bersalah kalau mereka tidak melibatkan pengadilan. Kemudian kita bilang kita nggak ada stick golf. Ada yang bekas-bekas dikasih lah kita kan. Kemudian bola dikasih, kita belajar lah itu dan tidak bayar di situ kan untuk bisa menanggung berdosa berangkat. Jadi kita main golf kalau sampai di Jakarta nggak bisa lagi kan. Sekali main berapa fee-nya green fee kan. Tak ada lagi itu, tapi kita sempatlah mengukul-mukul begini kan. Pak Maru dan Pak Mahfud setelah lepas jadi hakim masih sering kontak-kontakan Pak ya? Dalam kondisi apa? Masih sering. Sering. Saya sering melapor juga ke Menko gitu. Ketika Menko ada orang teraniaya bagaimana ini Pak Mahfud? Masa Menko tidak bisa menangani itu saya bilang. Iya sering beliau bawa kasus. Dan saya juga sering undang bicara. Kalau ada masalah hukum, gimana nih Pak Maru jalan keluarnya berdasar pengalaman. Terutama mengenai reformasi peradilan. Sering dulu saya undang ke. Barangkali itulah yang paling menarik dari MK itu. Ya banyak suka duka kita bersama senior dengan pengalaman. Dulu waktu ingat ya, waktu kasus cicak buaya itu. Zaman Pak Mahfud Ketua MK. Waduh. Polisi marah betul pada saat itu karena kita bongkar semua kan itunya. Akhirnya ajudan ditarik saya kan, 12 orang yang jaga rumah, yang patwal motor, kemudian ajudan saya 2 yang di depan pintu. Pokoknya 12 orang tiba-tiba mundurkan diri. Polisi semua itu? Ditarik. Lah, hakim-hakim yang lain juga sudah mau mulai ditarik, tapi kita disuruh cari. Sambil cari lah, teman-teman diantaranya ngomong itu, Pak Haryono saya enggak mau cari katanya. Pak Haryono saya enggak butuh, enggak apa-apa, enggak dikawal gitu Pak Haryono. Tapi saya atas bisikan ini juga dan juga hubungannya lama, telepon Pak Luhut. Terus dibantu Kopassus itu ngawasi saya kan. Saya bilang enggak apa-apa, saya enggak dikawal, nanti saya nyewa bodyguard saya bilang. Tapi Pak Luhut bilang, tenang Pak Mahfud,
Itu ada 2 nanti akan bersama Pak Mahfud terus gitu. Kopassus ceritanya. Iya, dia bilangnya Kopassus itu. Ya. Tapi betul saya dikawal karena waktu itu kemana-mana keluar kota kemana itu saya sendiri cuma sama Pak Edi. Itu nggak ada apa juga. Nggak ada yang jemput juga. Biasanya kan rame kalau ketua MK datang di mana ada gak. Barangkali Dicuekin lah saya tambah dulu. Ya, Bapak membisiki tadi, bisikin apa Pak? Gimana? Jadi kan pada waktu itu udah kaget juga Pak Anu sebenarnya Pak Mahfud. Kita ada beberapa orang diundang lah. Mungkin Pak siapa itu yang dari Malang itu? Pak Mukti. Pak Mukti. Dan saya bilang mau ditarik katanya Bapak ke pengawalan. Saya bilang jangan takut Pak. Sekarang kita panggil media, Bapak wawancara. Beritahu pengawal kita sekarang berbeda, yaitu Kopassus dan Banser. Bapak bilang begitu? Padahal belum telepon Pak Luhut, belum? Tapi telepon dulu Pak Luhut. Oh begitu ceritanya. Kebetulan waktu itu ada juga ketua Banser Tatang Hidayat namanya, Panglima Banser waktu. Datang dia ke MK. Kalau Pak Mahfud tidak dikawal Banser 500 orang tiap hari. Oh jadi ide Kopassus dan Banser itu dari Pak Maru dulu, bisikin Pak Mahfud ya? Saya bisikan, kita jangan nervous lah. Kapan itu? Kita panggil kalau Bapak sudah mau wawancara kita kumpul media sekarang saya bilang. Tahu kasusnya? Kasus itu kasus Cicak Buaya 2. Cicak Buaya yang dua. Cicak Buaya yang kedua ya? Iya, ketika Chandra Hamzah dan Bibit Samad dikriminalisasi. Iya. Padahal dia di luar negeri dibilang nerima suap sekian, tempatnya di sini gitu. Iya. Si Chandra Hamzah juga enggak tahu karena mobilnya tanggal sekian nih ada di tempat parkir ini nerima uang di hotel itu gitu. Padahal enggak tahu menahu. Ketika ditanya gitu, saya enggak pernah melakukan itu. Polisi hanya menjawab, udah jangan bata di luar, nanti jawab di pengadilan. Kami akan buktikan di pengadilan. Gitu terus kan? Kita turun tangan dong. Masa begitu? Gitu Pak SBY ngeluarkan perpu. Saya membatalkan undang-undangnya yang menyebabkan orang bisa ditahan. Nah di situ marah tuh polisi. Heboh sekali Pak waktu itu. Itu satu negeri membahas itu. Ketua ini nanya kita, apa ajudanmu dan pengawal sudah ditarik? Kalau saya nggak apa-apa itu Pak, karena berat saya kalau ikut dia makan saya di restoran harus ikut juga dia makan aku bayar. Aku nggak banyak. Jadi senang aku nggak ada ajudan sama pengawal. Malah senang tanpa punya. Di bawah gurau aja kalau Pak Maru di MK udah tegang. Kondisi genting begitu masih. Tegang loh, kantor sebesar itu polisi nggak datang, nggak ada yang jaga. Tapi 2 hari diselesaikan. 2 hari kemudian sudah kembali. Itulah barangkali satu apa namanya. Jadi Pak Maru ini penting sekali dalam suasana seperti itu Pak Mahfud ya. Saya bilang, aduh, kalau kita makan mana sampai hati nggak ikut makan ajudan sama kan pengawal. Tapi kantong kita jadi berat. Saya bilang, sudah senang saya kalau ditarik. Saya bilang. Saya dikawal oleh Kopassus itu terus. Saya sampai ke Pak SBY melalui Pak Joko Suyanto dan Andi Malarangin. Ini saya tidak dikawal, saya mau nyewa bodyguard, saya bilang pakai uang negara karena saya ini VVIP, saya bilang di negara dan saya di lingkungan utama ibu kota, saya bilang. Terus Pak SBY jangan sampai terjadi, Pak Mahfud harus dikawal, gitu kan? Sorenya Kapolda Jaya, namanya Pak Wahyono, Maijen Wahyono. Datang kantor saya minta maaf Pak, anak-anak kami ini nakal. Bapak sekarang minta pengawal kelas berapa saja, tunjuk siapa saja, kami berikan. Kapolda Metro ini? Kapolda Metro. Pak Wahyono namanya. Kebetulan dia bisa bahasa Madura juga. Makin lancar lah ya. Oh gitu ceritanya. Iya oke, saya bilang saya kan tidak ada masalah, saya tidak tahu masalahnya apa, kok tiba-tiba ditarik. Saya bilang kalau sekarang mau dikembali, besok pagi sudah bertugas lagi Bapak. Kami kasih yang terbaik gitu. Selesai masalahnya. Ya, selesai. Itu kisah dulu lah. Sementara Pak Maru nggak apa-apa tanpa pengawal. Daripada ikut makan. Jadi makin irit gitu ya, makan bayar sendiri nggak perlu. Saya bilang sama sekjen keberatan juga saya. Saya nggak sampai hati misalnya sore nggak ngasih ongkos kan. Tapi saya kan terbatas. Gaji kita pada waktu itu belum lagi seperti sekarang. Masing-masing kan? Anggota hakim itu berapa pengawalnya Pak? 2? Iya ada ajudan lah, ada sekretaris, ada sopir. Ya. Kalau ketua ada patwalnya. Ya, patwalnya kan. Ya, jadi kita adalah 2 misalnya. Tapi kan kalau 2 juga, kan? ikut makan kan kita bukan orang yang punya tunjangan waktu itu belum lagi. Kan? Belum lagi. Masih berat kondisi MK itu kan. Oke, saya Pak. kira
kira itu dia. Pak Mahfud, Pak Maru, sambil jalan Pak, saya menunggu cerita-cerita pengalaman seperti itu nanti di beberapa topik ini. Kita mulai dulu dengan ini Pak. Ada mafia peradilan, Pak Maru, Ya. Pak Mahfud. Mafia. Ada peradilan rakyat, lalu ada yang mulia di panggilan hakim, lalu ada Qofadis hukum. Kita mulai dengan mafia peradilan Pak ya. Jadi Mafia peradilan. hari-hari ini kan kita mendengarkan Pak. Kalau Pak Maru atau Pak Mahfud sempat membaca, saya agak kaget tadi ketika mau wawancara ini, saya buka koran Kompas, headline-nya koran Kompas Pak, itu gede banget halaman satunya. Hakim paling banyak terjerat kasus korupsi di antara semua aparat hukum. Itu laporan utamanya Kompas. Pak Mahfud sama Pak Maru sebagai hakim yang selama ini menjadi teladan gitu, melihat dunia peradilan kita, dan seperti itu berita-berita yang muncul sekarang, apa yang muncul di benaknya Pak? Pak Mahfud dulu. Sekarang Mas, istilah yang dipakai tidak lagi mafia peradilan, mafia hukum. Mafia hukum. Sejak zaman Pak SBY jadi presiden itu, dia resmi mengumumkan darurat di Indonesia bukan darurat pengadilan tapi darurat hukum. Oleh sebab itu saya berhenti menyebut mafia peradilan, saya ganti dengan mafia hukum. Karena memang bukan hanya hakim, polisi, dan jaksa yang terlibat sekarang. Pejabat di birokrasi itu bermafiaria juga dalam kasus-kasus di luar pengadilan. Legislatif itu bisa membuat undang-undang dengan berkong kali kong dengan orang luar. Agar sebuah undang-undang ini dicoret pasalnya, agar ditambah ini, agar macam-macam pesanan. Dan saya dengar sendiri itu di gedung DPR. Dan mereka bangga aja ketika itu satu DIM dibayar berapa saat itu. Satu DIM, biasanya satu undang-undang itu DIM-nya kan ratusan. Satu DIM setiap anggota agar ikut pesanan dari luar itu bisa 50.000. Dan yang mendapat tuh senang-senang aja tuh. 50 juta? 50.000. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Pada waktu itu ya. Besar Pak itu. Besar waktu itu. Besar waktu itu. Sehingga Pak SBY, wah kalau gitu ini mafia hukum aja. Sejak itu istilah mafia hukum itu muncul. Nah oleh sebab itu kalau bicara mafia sekarang, jangan melihat pengadilan aja. Memang kita sekarang sedang bicara tentang pengadilan dan memang sekarang sudah sangat busuk karena mafia peradilan itu sekarang sudah jemaah Mas. Kalau dulu hakim sendiri-sendiri ya Pak Maru ya, dulu hakim disuap datang ke rumah seorang hakim, tolong ini Pak itu, lalu dia bersikap. Sekarang itu bertemu, bersidang antar hakim itu sebelum putusan, berkonspirasi lah gitu, berkonspirasi gitu, tidak satu-satu lagi, dan sudah bermain dengan lewat siapa? Panitera. Lewat pengacara. Ini yang pengacara yang ditahan ini kan juga pengacara yang itu. Pengacara yang kemudian membongkar kasus Dimyati itu ya, yang Semarang itu. Si Hakim Agung Dimyati kan pengacaranya yang membuka. Saya yang nyuap katanya. Saya yang nyuap, saya minta ampun kepada rakyat, saya minta ampun kepada Allah, saya yang nyuap, itu hakimnya. Tangkap. Iya kan? Jadi sudah begitu gitu. Dan kasus penangkapan hakim yang terakhir ini Yuyamto dan kawan-kawan itu luar biasa juga kan, menunjukkan betapa sekarang pengadilan sudah begitu busuknya. Dan kadangkala hakim-hakim yang tidak terlibat tuh tidak prihatin tuh, yang tidak terlibat formal ya. Tapanya ya udah itu biasa, kan ada yang begitu, ada yang enggak gitu. Enggak ada rasa keprihatinan, malah yang ada apa? Paranoid solidarity, dibela gitu. Wah itu bohong, ini membela kawan yang bersalah. Juga kawan yang bersalah, termasuk yang hakim yang Surabaya tuh kan, yang Ronald Tanur, 3 orang ditangkap masih dibela, itu bohong katanya kan. Enggak, 3 orang dicurigai nerima suap, lalu hakimnya, ketuanya bohong, itu semua hakim tuh paling bersih itu patriotik. Ketua pengadilan tinggi, sampai saya berteriak, wah itu perlu diperiksa lebih dulu tuh, saya bilang. Mungkin dia tuh yang terlibat. Betul, sesudah itu 3 ini ketangkap, bahwa dia nerima suap sekian, ini sekian diterima di sini. Berikutnya ketuanya tadi yang membela itu tangkap juga, karena dia juga dapat. Dan sudah ada bukti-bukti. Jadi ketua pengadilan, anak buahnya, sama kan yang di sini, yang di Jakarta, ketua pengadilan, anak buahnya berjaringan lagi dengan pengadilan lain. Sehingga sekarang hukum itu sudah seperti apa? Seperti toko kelontong, tinggal beli orang. Anda mau beli hukum berapa? Sekelas apa? Sekualitas apa? Gitu. Nah itu yang sekarang, Mas. Sehingga pantaslah kita kalau
bahwa hakim sekarang tuh pengadilan hakim dibilang apa oleh Kompas paling banyak nerima masuk kasus korupsi di antara semua aparat penegak hukum. Itu kan? Itu headline. Pak Maru? Ya, saya kira memang ini satu bisa kita katakan dari sisi kita sedih ya, dari sisi keseluruhan negara ini kondisinya memang sudah kritis sebenarnya, di mana ketika situasi hukum dan peradilan itu tidak bekerja lagi sebagaimana mestinya, itu sebenarnya sudah agak boleh dikata sampai kepada titik yang bisa mencapai suatu kondisi di mana rakyat kalau putus asa akan main hakim sendiri kan. Dan dalam kondisi seperti ini sebenarnya ada harusnya leadership yang bisa berupaya mengembalikan, karena memang hukum itu dan peradilan itu merupakan infrastruktur juga pembangunan yang tidak bisa diraba kan. Dia seperti jalan raya, pelabuhan yang dibangun, komunikasi, kereta api dan lain sebagainya untuk membangun, ya memang kita butuhkan itu. Tetapi sistem hukum dan peradilan yang memiliki suatu kepastian itu adalah disebutkan juga intangible infrastructure yang tidak bisa diraba, tetapi sama pentingnya dengan infrastruktur fisik itu. Dan inilah yang terjadi sekarang, kekalutan di kalangan peradilan ini terakhir ini, di mana peradilan itu menurut saya seperti tidak ada kontrol, tidak ada leadership untuk membina, dan semua jalan sendiri. Ya. Kejadian berlangsung aja begitu, pelanggaran berlangsung aja gitu ya. Mungkin ada yang menganggap yang tertangkap itu ya sudahlah nasib sial dia kan. Sehingga kelihatannya tidak ada suatu master plan namanya itu dari pimpinan melihat ini sesuatu yang sistemik, apa yang harus dilakukan. Dari pimpinan itu artinya misalnya dari Ketua Mahkamah Agung ya, gitu ya. Mahkamah Agung lah. Tetapi kalau kita lihat sekarang mereka sebagai suatu upaya, saya lihat memindahkan banyak hakim PN dan pengadilan tinggi kocok ulang. Padahal sebenarnya kalau kita ingat-ingat ini, Pak siapa itu Profesor Sahetapi selalu bilang itu ikan busuk dari kepala, ya kan? Jadi jangan terburu-buru melakukan penataan di tingkat bawah, karena tanggung jawab itu sebenarnya adalah di tingkat yang paling atas yang membutuhkan suatu perencanaan sistem dan bagaimana cara mereka menangani ini dalam keadaan sangat kritis seperti ini. Dan kalau Mahkamah Agung itu sebagai leader atau sebagai hakim agung tidak melihat ini adalah tugas pimpinan negara sebenarnya. Dia sebagai bapak bangsa, katakanlah dia kalau dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 yang disebutkan Pak Supomo itu bahwa presiden itu adalah seorang kepala keluarga. Kepala keluarga itu memiliki inherent power, wewenang yang melekat pada dia itu untuk tidak melihat hanya semasuk pemisahan kekuasaan, tetapi dia memiliki tugas tersendiri untuk bagaimana memperbaiki situasi, meskipun dia adalah bagian dari eksekutif. Tapi dia adalah kepala negara kan, pimpinan bangsa yang berkewajiban ketika Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga maupun sebagai hakim-hakim agung yang ada di sana tidak melihat problematiknya, beliau yang harus turun tangan. Kalau saya melihat disinilah sebenarnya letak pembenahan pertama, karena Mahkamah Agung itu sejak tahun 99 menggunakan sistem satu atap yang tidak bisa dicampuri di dalam hal pengawasan, ya, di mana hakim itu dikatakan dia oleh undang-undang satu atap, Undang-Undang nomor 35 tahun 99 itu adalah suatu undang-undang perjuangan hakim, tetapi ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang menggunakan paradigma check and balance sudah ditelurkan, maka tidak ada lembaga yang berdiri sendiri tanpa suatu interaksi dengan lembaga lain. Itu barangkali dalam ajaran-ajaran, apakah itu Montesquieu, apakah itu Carl Smith, dia mengatakan ini harus ada interconnectivity. Jadi dia ada keterhubungan. Sehingga kalau sekarang ini Mahkamah Agung jalan sendiri sekarang, apa yang terjadi?
Mereka mengatakan satu atap tidak boleh dicampuri. Padahal independensi peradilan itu bukanlah sesuatu hak hakim, tapi hak rakyat juga. Hak independensi itulah digunakan juga independen untuk berkolusi. Sekarang. Yang Pak Mahfud sedikit mengatakan begitu ya. Saya mengatakan ini dulu kita menjadikan Mahkamah Agung satu atap sesuai dengan tuntutan zaman dulu bahwa Mahkamah Agung itu jangan dilampuri, tidak boleh diurus oleh Kementerian Kehakiman waktu itu kan, lalu dibuat Undang-Undang Nomor 35 agar hakim itu bebas dari intervensi. Waktu itu yang dibayangkan intervensi dari pemerintah. Ya. Nah sekarang begitu bebas, dia diintervensi oleh masyarakat dengan suap-suap dan sebagainya sehingga menjadi busuk seluruh peradilan itu. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Jadi merdeka, kalau akan ada istilah independen merdeka gitu ya. Kalau independen tuh biasanya institusinya tadi, kalau merdeka pribadi-pribadi hakim. Sekarang kemerdekaan berkolusi di antara hakim sudah berjamaah gitu. Sehingga sekarang ya sering saya katakan gimana ya peradilan kalau kayak gini. Lalu negara mau dibawa kemana? Tadi Pak Mahfud bicara tentang masa Pak SBY yang ketika itu Pak SBY bahkan fokus pada tidak hanya peradilan, pada hukum. Artinya Presiden mencermati langsung persoalan itu. Kan makin kesini sebenarnya kan makin bagus Pak, kalau sampai Presiden terlibat untuk melakukan itu. Sementara kita dikagetkan misalnya dengan kasus Sarof Richard Pak, tiba-tiba muncul dengan hampir 1 triliun itu artinya memang nggak ada kemajuan Pak ya? Bahwa praktik itu masih terjadi sampai sekarang dan tidak ada harapan akan perbaikan. Ya makin gawat, bukan kemajuan. Karena memang kalau kita perhatikan ini, semua seolah-olah melihat ada kasus seperti ini, orang menganggap atau pimpinan menganggap bahwa dengan ditangkapnya, kemudian diputus akan dipecat, itu selesai. Tapi sebagai suatu gejala yang meliputi seluruh sistem, pimpinan harus melihat ini dalam satu rencana atau master plan-nya untuk mengatasi ini. Tentu secara terencana itu harus ada. Yang sebenarnya kalau lama sebenarnya sudah, kalau kita ingat tulisannya Sebastian Pompe, dia mengatakan hasil penelitiannya 5 tahun di Mahkamah Agung itu tahun berapa itu, tahun 2005. Dia menyimpulkan terjadi institutional collapse of Indonesian Supreme Court. Sudah lama rontok kata, tetapi rontoknya itu boleh jadi waktu itu dilihat oleh Sebastian Pompe masih dari sudut politik. Tetapi sekarang ini kehancuran itu terjadi karena peradilan itu tidak lagi memutus dengan berdasar aturan-aturan norma hukum yang berkeadilan, tetapi ya karena apakah itu intervensi, apakah itu intervensi uang dan lain sebagainya. Dan itu rata-rata bermuara pada keinginan untuk menerai korupsi lah kira-kira gitu Pak ya. Oh iya, itu ya, dia korupsi. Saya jadi tadi di koran itu saya baca Pak, ada hasil penelitian di Universitas Indonesia itu menyebutkan bahwa di pengadilan itu ada 21 modus untuk melakukan korupsi gitu. Nah dalam pengalaman Pak Maru dan Pak Mahfud, terutama Pak Maru ya karena pernah di pengadilan umum seperti apa Pak yang muncul? Ini sebagai informasi kepada publik. Bagaimana sih gambaran bentuk-bentuk korupsi di pengadilan itu? Saya belum baca itu sebenarnya, tapi kita bisa mudah melihat itu bahwa seorang yang mengajukan perkara ke pengadilan untuk memperoleh keadilan itu tentu saja akan mendapat perlawanan secara keras dari pihak lawan kan. Dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi itu tentang keadilan sekarang, bahwa menang itulah yang adil, sehingga inilah yang menyebabkan dengan segala cara akan kita lakukan supaya menang. Karena itulah yang dianggap adil. Apakah itu dengan sogok, apakah itu dengan katakanlah pengaruh, apakah itu tekanan. Dan menurut saya kalau di dalam sistem peradilan selama saya ada di sana yang disebutkan intervensi dengan kekerasan atau intervensi dari atas, itu sangat kecil itu. Yang terjadi adalah apa yang dikatakan ya janji-janji, iming-iming, apakah kalau dari pemerintahan misalnya bisa janji-janji jabatan. Kau nanti akan naik kan. Jadi dubes, jadi apa. Dubes, atau itu pola yang ditulis oleh Herman Mustar. Herman Mustar itu orang Jerman yang menulis peradilan sesat itu. Yaitu kenapa orang bisa korupsi, peradilan bisa sesat karena korupsi. Satu, karena janji jabatan. Ya toh? Promosi. Yang kedua karena tekanan, takut
dibuang, takut dipecat atau diteror, disingkirkan gitu. Gitu ya. Disingkirkan. Tapi juga ada yang lucu tuh kalau di pengadilan. Pak, dulu saya dengar cerita bergurau lah dari Pak Maru. Misalnya dalam proses penahanan di kejaksaan, ini masih masuk ya di peradilan. Itu ada seorang perempuan cantik datang ke kejaksaan mau nengok suaminya yang ditahan. Datang ke kejaksaan. Datang ke kejaksaan. Jaksa ini baik, kedap suap, nggak mau apa. Tapi pas perempuan ini, kamu boleh nengok suamimu tapi tidur dulu dengan saya. Astaga. Ini barang masih bagus, dipakai dulu. Kata aparat penegak hukumnya itu. Iya, terus jadi kasus dulu. Udah lama jadi kasus diperiksa bahwa ada orang kedap dengan nggak mau dikasih uang, nggak mau, urusan jabatan nggak penting, dia bagus lah, tapi pas perempuan jatuh kena dia. Mau nengok suaminya, jeblok di urusan perempuan. Jeblok di situ, yang perempuan terus diancam terus, kalau kamu buka suamimu habis. Kamu memfitnah karena nggak ada saksinya, dikerjain terus dia nengok. Itu cita-cita gitu tuh ada macam-macam gitu, ya? macam-macam. Jadi kalau ada godaan perempuan, ya kalau di zaman dulu kan Wild West ada itu slogannya itu, money, woman and gun. Kalau tidak bisa uang, woman. Kalau tidak bisa tembak. Tapi itu sudah berlalu semua itu. Tidak ada sebenarnya yang takut kalau soal gun itu kan. Meskipun kita akui Pak Safiuddin Hakim Agung tewas juga ditembak, jadi korban. Tapi ya satu dari sekian banyak itu, Pak. Dari sekian banyak. Dan satu-satunya kalau satu-satunya bahkan ya. Jadi saya pikir kalau sekarang bagaimana konsep ini yang kita harapkan, jangan terus pimpinan tertinggi itu langsung mengacak-acak di depan, pindah mutasi. Itu adalah suatu itu hanya pakai kosmetik saja itu. Tetapi sistem yang tersusun rapi sebenarnya bagaimana menangani ini itu harus ditelurkan oleh Mahkamah Agung dan dimulai dari Mahkamah Agung sendiri. Karena saya kan agak tidak ikut saya terlalu dulu, sehingga ketika saya tugas di Medan dulu itu ada anak buah yang menyuruh seseorang bertanya kepada saya karena saya tidak setuju ikut semua itu. Coba tanya Pak Sian itu yang dicarinya di dunia ini apa? Saya saking nggak mau dilibatkan, nggak tergoda terlibat juga memang saya. Saya hendak merumuskan apa yang mau saya cari sebenarnya. Lama saya menemukan itu kan. Identitas ya. Apa memang kalau kita di pengadilan itu jadi hakim, jadi panitera harus ikut merusak keadilan itu? Iya, ikut berlumpur-lumpur lah di situ ya. Saya lama tercenung memikirkan itu dan terpukul juga saya sebentar. Ini orang apa nih? Berarti kan sudah kerusakan itu sudah mendasar. Dan ketika ada yang berusaha baik, orang jadi aneh gitu ya. Jadi saya merasa sekarang bahwa tidak salah jalan saya karena kawan-kawan saya sudah lewat semua. Saya masih hidup. Barangkali jalan saya yang betul gitu. Tapi ya menderita kali ya pastilah kan. Kadang-kadang istri kita tidak berani ikut Dharma Wanita karena dia mengeluh, Pak, saya nggak mampu mengimbangi mereka. Bagaimana saya nggak usah ikut lah. Begitu Pak ya? Oh iya, karena mereka harus ke salon apa semua. Saya kita nggak sanggup lah mengikuti. Mengharukan Pak ya? Sangat sederhana. Bahkan karena dia mau ke luar negeri ada tugas masih hakim tingkat bawah. Uangnya enggak datang, enggak cukup lah. Jadi dia masih tentang Pak Maru. Masih tentang Pak Maru. Ini cerita kan teman. Karena menginspirasi saya juga. Lebih senior. Jadi ceritanya gimana? Mau ke luar negeri, dapat tiket tapi enggak dapat uang sangu apa belum dapat lah. Datang ke temennya lah. Temennya yang lebih tinggi lah. Pak, boleh enggak saya pinjam uang? Mau kemana? Saya mau ke Australia nih, uang belum ada gitu. Terus ya boleh, mau saya perlu uang saku, perlu apa gitu. Terus apa? Si hakim ini ngeluarkan koper. Dari kopernya tuh banyak amplop, dipilih amplop yang kecil. Nih kamu ndak usah pinjam. Nggak usah pinjam. Tapi amplop kecil Pak. Tapi amplop besarnya tuh sampai sekoper. Besar. Di kantornya. Tapi yang paling kecil, nggak usah kau minjam. Pak Maru padahal nunggu amplop besar nih. Amplop besar. Nggak mau pinjam. Iya. Tapi nggak dikasih yang besar.
Ya, itulah sebenarnya berat. Tidak mudah, Pak. Gitu ya. Berat sekali Pak berarti. Berat. Kalau godaan sih berat ya. Jadi tapi kita juga merasakan terpukul juga kita kalau di dalam penegakan hukum itu kita harus dipengaruhi dengan cara seperti itu kan. Kayaknya kita dibeli rendah betul kita. Nah, itu harga dirinya itu dia. rendah. Jadi saya jadi mau nanya, apa yang membentengi Pak Maru sama Pak Mahfud? Apakah ada semacam itu tadi, rasa ketersinggungan, ini posisi terhormat tapi diperlakukan seperti itu, atau apa Pak Maru? Ya kalau saya sih melihatnya bahwa memang itu bukan hak kita. Oke, nomor satu ya, itu kan? ya. Jadi kita juga apa sih kita mendapat itu, terutama sekali kalau istri saya ya ngapain kita mendapat hal-hal semacam itu dan mempamerkannya, tetapi satu waktu nanti kita tercela atau tertangkap kan. Jadi bagaimana supaya kita hidupnya tenang gitu kan. Nah oleh karena itu setiap saat di dalam pemikiran saya bahwa bukan tidak ada godaan lah. Satu kali di MK juga ada kawan-kawan dari Mahkamah Agung kan menggoda kita, tolonglah Pak Syahn, ini ada anunya tuh. Dari MA bahkan? Kawan-kawan yang sudah di MA. Oke, dari MA. Jadi saya bisikkan, sorry Mac, gitu kan. Sorry, di sini sudah agak berbeda kan. Tidak ada lagi yang begitu. Kita berusaha supaya selurus-lurusnya kan. Jadi janganlah kau rusak lagi kita gitu. Kadang-kadang dia bilang, kita nanti ketemu di Bangkok, jadi nggak ketahuan gitu. Ini bayangkan godaan-godaan seperti MK itu. Ya, di MK itu ada godaan seperti itu ya. Dan saya melihat bahwa ada semacam tidak sungkan untuk mengajak seperti itu dan dia tidak mengetahui bagaimana perkembangan di MK itu yang mencoba dirinya menjadi pelopor untuk menghindari seperti itu. Dan saya kira hal-hal semacam inilah yang menyadarkannya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita melihat kejadian sekarang ini, ya Mahkamah Agung harus dengan suatu konsep. Saya selalu ingat itu Pak, tapi ikan busuk dari kepala, sistemnya dari sini dulu. Oleh karena itulah dalam menangani ini, kalau saya perhatikan di Mahkamah Agung, hakim yang tertangkap itu dan diadili bukan karena adanya suatu proses pemeriksaan atau pertanggungjawaban di depan Majelis Kehormatan Hakim atau Dewan Etik yang menurut saya, kalau saya pantau terhadap, karena saya mengajar juga legal audit judikatif itu di Jimli School, mereka itu mengadu banyak hal. Pengaduan itu banyak juga terjadi terhadap Hakim Agung, tetapi tidak pernah terbuka apakah diperiksa atau tidak itu. Nah ini yang menurut saya salah satu langkah pembenahan. Terutama sekali bagaimana memberdayakan komisi judisial yang mereka ya kalangan hakim tidak begitu menghargai lah atau katakanlah tidak begitu mengakui. Bagaimana apalagi intervensi seperti itu bisa ditolak dengan istilah satu atap itu. Dan ini menjadi problem nasional sekarang bagaimana memecahkan ini. Dan menurut saya gawat darurat yang terjadi sekarang harus ada perubahan undang-undang satu atap. Yang kalau perlu melalui apa yang dikatakan Perpu Pak ya. Karena mendesak betul dan itu sudah gawat dan wibawa daripada komisi judisial itu harus dibangun. Kalau saya selalu bilang dan selalu orang kaya tidak begitu setuju, sudah pantas lah kan. Ketua ex officio, ketua kaya itu seperti di Australia, di Amerika adalah ketua Mahkamah Agung atau ketua Mahkamah Konstitusi. Supaya tidak ada lagi suatu perlawanan dari internal Mahkamah Agung. Dua lembaga itu tidak saling. Jadi ini sudah langsung berwibawa dia. Ya, yang sekarang itu barangkali pimpinan kaya itu disebutkan direktur eksekutif kan dengan anggota-anggota. Inilah yang tidak bisa kita telurkan dengan hanya berbicara dengan prosedur pembentukan undang-undang biasa mereformasi, tetapi harus cepat karena kondisinya gawat. Darurat gitu dan itulah sebenarnya Perpu itu. Pak Mahfud setuju Pak solusinya misalnya dengan Perpu untuk mempercepat. Kalau tadi kan pertanyaannya kan kenapa orang bisa bertahan? Pertama saya tuh sudah 23 tahun ya aktif di jabatan-jabatan pemerintahan itu. Menurut saya gaji cukup. Kecuali MK di periode pertama
sulit. Tapi periode saya sudah naik tinggi. Sudah naik tinggi. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Jauh dari cukup Hakim Agung sekarang tuh, Hakim Agung sekarang tuh take home pay-nya 300 jutaan ya. Oh ya? Iya, karena ada insentif dari setiap perkara yang diputus katanya. Iya, dari perkara itu. Iya, saya dengar begitu 300 juta dan itu bisa dicek aja. Karena perkaranya banyak. Waktu zaman saya juga begitu, kalau kira-kira bisa sampai 200 juta sebulan karena ada perkara. Setiap perkara itu ada ininya, sementara perkara banyak. Terutama kalau musim pemilu, musim pilkada itu kan ratusan kasus. Jadi dan kita tetap ada uang gitu, panen dengan setiap uang. Sidang gitu, Pak. Lalu untuk apa lagi? Korupsi. Saya bilang. Sudah banyak dimakan aja enggak cukup lah kalau makan apa enggak habis. Musuh banyak itu yang dia. Tapi yang kedua ya yang moral tadi. Saya takut sekali untuk menerima suap, korupsi dan sebagainya karena saya meyakini orang dari sudut moral keagamaan saya itu mengajarkan itu orang yang berbuat seperti itu akan tersiksa sendiri, akan terhukum sendiri, tidak usah nunggu mati. Kan banyak yang kemudian ditangkap, banyak yang ditinggal oleh istrinya, ada yang istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Yang dulu Pak Mahfud mengatakan itu antara lain karma yang terjadi pada dia. Karma. Dia nikmati uang itu, tapi ketika sopirnya tahu bahwa dia korupsi, istrinya diganggu dan tidak berani karena sopirnya punya itu pada dia. Dan itu ada orang yang sekarang masih di penjara, orang yang begitu itu, gitu. Anaknya hancur berantakan dan macam-macam. Sehingga saya merasa takut. Agama itu mengajarkan bagi saya kalau kamu berbuat dan makan dengan yang bukan hakmu, itu kamu akan tersiksa, tidak usah menunggu mati. Sebelum mati kamu sudah akan mengalami siksaan-siksaan itu. Nah itu sebabnya kalau dikatakan Pak Mahfud kok berani sekali sih ngomong. Saya bukan berani, justru takut kalau saya terlanjur mengkhianati tugas saya gitu. Nah itu sebabnya lalu ya sama dengan Pak Mahfud, istri saya kan banyak kan orang datang kalau mau nitip perkara gitu kan kalau tidak mempan bapaknya lewat istrinya kan. Datang beberapa orang datang gini, titip ke bapak ini tolong dibaca. Saya marah istri saya. Ini siapa yang titip? Saya tidak mau tahu. Saya bakar. Gitu kan ya. Kalau ada lagi orang begini, kamu jangan terima. Bilang kepada dia bahwa saya sudah terima dan sudah dibakar. Saya tidak tahu kasusnya siapa dan apa. Gitu. Pak Mahfud lakukan itu di depan istri? Iya depan istri. Makanya istri saya agak kalau tampil bersama itu agak hati-hati, agak gugup gitu karena takut nanti saya marah kalau dia terlalu banyak bicara hal-hal yang menyangkut tugas suami. Sampai begitu Pak ya? Iya. Banyak kan dia teman sekolahnya saat mater datang mau ke saya, nggak bercanda deh, titip ke istri. Saya pulang, Mas ini ada titipan dari siapa yang ini? Nanti bilang ke dia, sudah diterima, enggak saya baca apa isinya dan sudah saya bakar di depan itu. Tapi bagaimana Pak Mahfud budaya seperti itu, sikap-sikap seperti itu meskipun dikatakan Bapak berdua adalah contoh kecil dari hakim yang besar gitu, yang bersih gitu. Bagaimana membuat itu menjadi budaya yang bisa menjadi teladan dan diikuti oleh hakim-hakim yang lain? Saya kira ya itulah memang ada satu ungkapan dari tahun 30 itu Hakim Agung di Amerika itu namanya Benjamin Cardoso. Sebenarnya tidak ada jaminan keadilan itu selain daripada kepribadian hakim itu. Jangka panjang kepribadian hakim itu. Itulah yang menjadi itu sebabnya dalam pencarian atau rekrutmen hakim itu memang segala aspek kejiwaan dan pergaulan, benar-benar diukur. Sikap hidup itu harus boleh menjadi penelitian yang mendalam dan bagaimana juga itu bisa di segala lapangan itu ada instrumen atau tenaga yang bisa memverifikasi. Memang Komisi Judisial sekarang mereka memiliki tim ke lapangan memverifikasi seperti itu dan menurut saya sangat bagus. Tetapi tentu saja tidak cukup hanya mempercayai hasil yang diperoleh dari tim ini, tetapi juga
itu harus lebih jauh lagi kita teliti karakternya seperti apa. Bagaimana kalau kita misalnya tetangga dengan hakim itu, di sana sudah 2 kali tukar mobil, di sini belum ada. Jadi ada sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi kita dulu ada joke itu hakim itu. Ada seorang hakim itu mobilnya masih mobil tua, belum pakai AC. Tapi kalau keluar dari kompleks dia perintah sama istri dan anaknya, tutup kaca semua. Jadi istrinya tanya, kenapa sampai panas begini? Nanti tetangga tahu bahwa mobil kita nggak pakai AC. Itu cerita. Itu joknya luar biasa. Itu karena memang manusia itu kan ingin meniru juga kan, demonstration effect. Bapak itu sudah 2 kali kan ganti mobil. Bapak belum pernah sekali. Katanya itu kesulitan di kompleks juga. Dan sehari-hari sekarang kan semakin jelas ini bahwa kebanggaan itu kadang-kadang semu itu kan. Padahal kita nggak tahu dari mana itu. Itu yang berbahaya di dalam sifat sekarang itu. Oleh karena itu menanamkan hidup menurut kemampuan itu salah satu. Dan apakah malu misalnya hakim kalau dia misalnya tidak harus naik mobil yang bagus kan. Kalau ada mobil bekas-bekas juga, kalau masih bisa jalan, ya mungkin diejek juga sama orang. Tetapi sekarang kalau di Jakarta, kenapa kita bawa mobil yang bagus, kadang-kadang tidak bisa bergerak lagi karena saking macetnya. Kita naik aja. Mau bagus, mau apa, kalau macetnya minta ampun gitu ya. Tidak bisa terbang, Pak. Bensin sudah tambah mahal kan. Saya kira ini memang ada suatu bimbingan juga dari leadership di Mahkamah Agung. Tetapi di dalam penanganan ini, leadernya di Mahkamah Agung dulu yang harus kita teliti lagi kan. Harus contoh yang bisa memberikan. Sebenarnya kalau silakannya lagi proses seleksi leader sudah politis juga sekarang. Sehingga tidak murni memilih ini bagus, ini terkrekornya itu sudah ada sponsor juga. Bahkan udah macam-macam lah isunya di sana itu. Sudah politis, sudah ada data, ada apa gitu. Oh, begitu ya, Pak. Ini yang mereka dan yang cerita-cerita ini kan orang yang advokat yang tahu. Yang kadang-kala dimintai sumbangan. Ini mau dikasih ke itu, mau ini mau calon ini gitu. Mas di pengadilan sekarang udah enggak tahu malu lah. Harusnya kan malu ya kepada diri sendiri aja lah. Atau kepada keluarganya, pada istrinya kan tahu bahwa di situ ada uang berlebih itu dari mana kan, istrinya tanya ya. Keluarga itu. Oke Pak, kita panjang lebar tadi bicara tentang itu, ada banyak inspirasi yang bisa sampai kepada hakim-hakim sekarang. Kita berlanjut Pak, tadi mafia peradilan yang tadi Pak Mahfud melengkapi dengan mafia hukum. Sekarang kita masuk ke peradilan rakyat Pak. Dialog kita tentang peradilan rakyat. Ini kira-kira gini Pak Mahfud, Pak Maru. Jadi ada fenomena yang dihadapi oleh rakyat belakangan ini. Ketika misalnya mereka harus frustrasi Pak, karena laporan pengaduannya itu sering tidak direspons secara cepat gitu atau proper oleh aparat penegak hukum. Bahkan belakangan kita dengar, kalau Pak Maru dan Pak Mahfud masih ingat, ada sindiran keras oleh publik netizen. Percuma lapor polisi. Sempat Pak itu. Jadi membuat kita menjadi, oh iya betul, kita sangat diwakili oleh kalimat ini. Gimana Pak Maru sama Pak Mahfud melihat itu Pak? Ini kalau dari kacamata rakyat, kalau tadi kan dari sisi hakim. Dari kacamata rakyat yang kalau cuma bilang begitu lumayan loh Mas. Percaya percuma lapor ke pengadilan, lapor polisi, sama jaksa cuma diperas dan macam-macam. Kadang-kala orang main hakim sendiri di massa. Ada juga kan? Jaksa keluar dari pengadilan dihajar rame-rame. Ada yang juga terdakwa tuh nimba hakim di Pasuruan. Betul. Ada. Betul. Nggak ada keadilan di sini katanya. Lalu mau eksekusi dilawan oleh rakyat, dihadang gitu. Karena rasa keadilannya nggak ada gitu. Yang seperti saya contohkan, betapa orang punya utang kepada bank, misalnya 75 juta, jatuh tempo, diusir dari rumahnya langsung. Ini udah disita, mau dilelang gitu. Nggak diberi waktu barangnya dikeluarkan gitu. Ya sementara kalau ada perkara yang lain yang besar, rakyat di pengadilan tidak dilayani dengan baik, maka muncul chaos. Ada massa, kemudian ada preman-preman bayaran. Iya kan? Publik melakukan tindakan hukum sendiri, melakukan tindakan sendiri, pengadilan rakyat. Kalau Pak Maru melihat yang tadi, fenomena seperti tadi itu misalnya dikaitkan dengan reformasi peradilan, apa Pak yang menjadi catatan? Jadi sebelum itu saya kira juga kita melihat bahwa
peradilan rakyat itu sebagai sesuatu yang kalau bolehlah dikatakan membawa hukum ke tangannya sendiri. Saya juga sesudah pensiun karena bukan menolong ya, memperjuangkan hak-hak daripada mertua saya yang sudah meninggal tentang tanahnya. Kita melapor ke polisi. Polisi terus menjawab, wah ini bukan tindak pidana. Jadi saya beritahu dia, kok Anda yang menjadi hakim, kami baru melapor Anda. Kok Anda sudah memutus ini tindak pidana. Udah diputus oleh Jadi dia. di sini ada semacam missing link barangkali, tidak ada pengawasan kepada mereka yang menerima pengaduan, itu untuk diterima dulu baru dievaluasi kepada pimpinan. Oleh karena itu di dalam kondisi seperti ini sering rakyat frustrasi. Betul. Kemana? Betul. Tidak ada landasannya. Jadi kalau dikatakan ya, orang sering mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Jimli itu semua penegak hukum tukang peras katanya kan. Jadi termasuk juga lah dari awal di kepolisian kan, maksudnya itu. Tapi saya sudah mengalami itu, dia memiliki diskresi yang tidak seharusnya untuk menilai laporan kita dengan menyatakan tidak bisa diterima laporan karena itu bukan tindak pidana. Loh, bagaimana dia menilai? Saya kok bekas hakim, kok saya bisa lebih tahu kan? Tetapi saya tidak mengatakan itu. Oleh karena itu di dalam sistem seperti ini sebenarnya ada satu instrumen yang dulu dicetuskan oleh Roscoe Pound itu, law as a tool of social engineering. Merombak ini hukum itu ya, law as a tool of social engineering. Rekayasa hukum sosial. sebagai rekayasa sosial. Maka hukum itu juga yang menjadi instrumen kita melakukan ini. Kalau misalnya keluhan pengaduan tidak ditangani, kalau kita menemukan di Australia, di beberapa negara Eropa, ada yang disebutkan civil litigation, kita menjadi membawa sendiri perkara itu langsung kepada hakim, yang disebutkan civil litigation of criminal tanpa perantara ya, langsung membawa ke hakim. Langsung membawa ke sana. Itu merupakan suatu jalan keluar yang sudah ada kalau katakanlah di Australia, barangkali ada di beberapa negara Eropa ada itu. Jadi kita bisa merumuskan juga tindak pidana yang terjadi dan meminta hakim memutuskannya, meskipun tentu ini nanti membutuhkan suatu uraian seperti dakwaan jaksa kan, unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi seperti ini, sedikit banyak akan memberi ruang kepada masyarakat untuk keluar dari kebuntuan daripada pengaduan itu, daripada mereka melakukan satu aksi seperti main hakim sendiri. Saya kira di dalam KUHP yang sekarang sedang dirubah ini, sedang dibahas perubahannya. Di situ juga ada yang dikatakan tuntutan ganti rugi dalam perkara kriminal yang bisa digabungkan dalam perkara pidana itu sendiri. Ketika seorang saksi bersaksi di pengadilan, langsung dia menuntut tuntutan ganti rugi secara perdata dalam proses pidana. Jadi ini bisa menjadi satu contoh yang bisa kita persamakan seperti itu. Saya tidak diterima pengaduan saya oleh polisi, saya bisa merumuskan sendiri tindak pidana ini dan membawa dan menuntut supaya itu disidangkan oleh hakim pengadilan, dan kalau terbukti ya dia hukum. Di negara kita ada case seperti itu, Pak? Belum pernah? Belum. Baru ide untuk bahas civil litigation social engineering lah ini kan. Itu dari segi perangkat hukum dan segala macam memungkinkan untuk diterapkan? Ya kalau jadi undang-undang ya mungkin aja. Kalau bisa masuk. Kalau bisa diterima di dalam undang-undang kan apapun diatur oleh undang-undang. Misalnya di KUHP bisa diatur kan bahwa saya atau rakyat yang mengalami menjadi korban dari tindak pidana boleh merumuskan tindak pidana yang terjadi dan mengajukannya, mendakwa sendiri pelaku itu dan dibawa ke depan hakim untuk diadili. Saya kira ini menjadi suatu, meskipun komplikasinya masih sangat luas, tetapi untuk mengatasi kondisi ini kita tidak bisa bicara hanya dengan omongan dan pidato, tetapi law as a social engineering, tool of social engineering, instrumen itu bisa dipakai saya kira. Inilah yang bisa kita katakan tentang peradilan rakyat ini, yang menurut saya bisa mengatasi sedikit banyak apa yang menjadi kebuntuan ketika suatu tindak pidana dilaporkan
dan tidak ada PMO seperti ini bahwa dilaporkan hilang 1 kambing tapi jadi 2 yang hilang. Iya. Itu barangkali pengalaman banyak orang tentu betul itu bahwa jadi 2 hilang kambing. Iya. Kalau melihat pengadilan, proses pengadilan yang mengakomodir suara publik itu kan kalau nggak salah kan ada beberapa case Pak Mahfud. Dulu Pak Mahfud muncul menanggapi ketika kasusnya Prita Mulesari kan Pak. Ya. Pak Mahfud waktu itu mengatakan bahwa tidak bisa hukum itu digunakan untuk melemahkan kelompok tertentu yang merasa dizalimi. Iya. Itu bisa ditarik ke situ kan Pak? Kalau itu case-nya bisa gitu gunakan. Iya bisa saja nanti kan, nanti diabstraksi menjadi sebuah diabstraksi, kemudian dirumuskan dalam bentuk hukum. Nah, oleh sebab itu saya kira salah satu pintu untuk memperbaiki itu ya revisi KUHP ini. KUHP itu. Tapi yang susah kan mulai ada isu-isu revisi KUHP itu kan sebenarnya rebutan peran antar institusi dominasi antar institusi malah bukan untuk melindungi rakyat. Pak Maru lagi mau menunjukkan sesuatu? Ya, saya sebenarnya dalam melihat itu sebenarnya banyak teknik sesudah Mahkamah Agung sebagai pimpinan menemukan cara membersihkan dulu di atas, baru kemudian mereka menyusun sistemnya itu, yang mereka menurut saya juga sesudah bisa mereformasi sedikit sistem satu atap dan menggalang juga suatu kerjasama dengan Komisi Judisial itu, tetapi teknik pengawasan mereka juga harus berubah dengan apa yang dikatakan partisipasi dari rakyat itu. Jadi menurut saya apa yang sering dikatakan Komisi Judisial sudah merekrut juga apa yang dikatakan observer atau lain-lain pihak itu, menurut saya juga mereka belum memiliki sistem yang kita sebenarnya bisa mempelajari dari negara-negara yang lebih maju. Bagaimana menuntut akuntabilitas dari hakim itu dengan suatu metode, serangkaian metode yang tidak merusak independensi hakim itu sama sekali. Tetapi kita bisa menemukan di mana kesalahannya, di mana kemudian ya tentu saja tidak ada kekuasaan yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya kan. Akuntabilitas publik dari kekuasaan itu harus diberikan dan termasuk hakim. Ini barangkali suatu kunci yang bisa Mahkamah Agung terhambat dalam menerima pandangan-pandangan bahwa tidak ada sebenarnya yang tidak bisa, yang tidak mempertanggungjawabkan kekuasaan, terutama kekuasaan konstitusional seperti ini yang diberikan dia kebebasan, diberikan dia kemandirian, tapi bukan untuk menolak pengawasan. Ini barangkali sering terjadi Pak. Saya mandiri tuh, independen, jangan dipanggil-panggil. Enggak, tapi kita tidak panggil. Saya kebetulan mengajar legal audit itu di Jimli School. Saya kembangkan betul ini sebenarnya metode pengawasan tanpa menyentuh hakim, yang banyak mengambil contoh-contoh dari Komisi Judisial di negara maju. Dan inilah sebenarnya yang harus ditemukan oleh Mahkamah Agung, tetapi dia tidak harus menolak. Tidak ada kekuasaan sekarang yang tidak saling terhubung. Tidak ada yang berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri seperti itu, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam konstitusi Pak, diberikan kekuasaan itu semua jalan sendiri semua. Tidak terhubung mencapai tujuan itu bersama-sama. Itulah yang sebenarnya yang menjadi cita-cita kita cepat di dalam penanganan krisis sekarang di peradilan ini. Tadi disinggung jaga gengsi antar penegak hukum. Waktu saya awal-awal jadi Menko itu kan saya menseriusi satu hal, di mana banyak perkara yang saling pingpong tuh polisi dan kejaksaan. Kata kejaksaan sudah memenuhi syarat tapi dikembalikan lagi nih belum memenuhi syarat, belum bisa P21 terus sampai akhirnya banyak perkara yang tidak jalan karena sesudah polisi nyidik kejaksaan bilang memberi petunjuk ini gitu. Diperbaiki lagi masih salah lagi. Banyak yang begitu. Terakhir ini kasus pagar laut Pak itu terjadi kan? Pagar laut atau apa gitu. Nah, mungkin ada baiknya ya di dalam KUHP itu didiskusikan gimana ya kalau satu perkara sudah disidik masuk ke kejaksaan, diberi petunjuk untuk diperbaiki gitu, sesudah kembalikan masih disalahkan lagi gitu. Kenapa sesudah diberi petunjuk perbaiki lalu masih salah lagi tidak gelar perkara bersama?
Iya. Iya toh Pak. Iya. Panggil kenapa polisi minta lah, kenapa kamu kembalikan terus? Kan ini kan sudah memenuhi syarat. Jaksa datang lalu gelar pertama. Iya kan? Gelar bersama. Lalu akan ditemukan solusi, tidak sampai menumpuk seperti sekarang. Ini kan sekarang itu menggantung kan, kesannya adu gengsi. Yang di lapangan saya kata polisi. Kadang-kadang jadi bolak-balik. Yang menentukan. Perkara itu bolak-balik. Banyak itu. Ya. Banyak sekali. Itu saya kira perlu diatasi agar tidak terlalu berlomba untuk menjadi yang paling tinggi. Dulu kan yang jadi korban itu yang di Jawa Barat. Siapa tuh? Vina. Yang perempuan yang bendahara desa. Yang saya tolong itu kan, yang saya selesaikan. Nur Hayati, Pak. Nur Hayati. Betul. Ingat Pak, Nur Hayati itu ngelaporkan kepala desanya korupsi. Karena dia bendahara ini korupsi. Tapi dia ngelapor, sesudah kepala desa yang berhenti, dia sudah tidak di situ lapor. Korupsi kepala desanya kena. Tapi kemudian sesudah itu Nur Hayati itu dijadikan tersangka yang lapor ini. Sangkanya apa? Sangkanya karena berarti dia membiarkan peristiwa itu karena dia bendahara dan baru lapor sesudah 2 tahun. Ribut kan? Semuanya ribut. Kemudian ketika ditanya, polisi kok dijadikan tersangka kenapa? Petunjuk kejaksaan. Minta karena dia yang lapor itu ada stafnya lurah juga, berarti dia ikut, harus dijadikan tersangka. Padahal dia ngelapor itu karena bendahara mencatat aja, jadi tahu bukan ikut. Dan terlambat melaporkannya sesudah tahu masalah. Ini korupsi, lapor. Sampai akhirnya kan saya mempertemukan Jampitsus sama Bareskrim waktu itu. Saya konferensi lewat telepon, sorenya bisa selesai. Tapi maksud saya kalau tidak ada LSM yang meneriakan bahwa ini ada peristiwa gini loh. Siapa yang tahu tuh di desa-desa orang dibutuhkan. Lalu diperas. Ya kan, diperas hartanya, ditakut-takuti macam-macam. Ya memang itu barangkali perlindungan whistleblower itu belum cukup sekarang sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya bendaharawan itu kan termasuk whistleblower yang berani kan. Tetapi harusnya dilindungi. Dilindungi, kalau perlu dikasih hadiah. Kalau tidak orang diamkan aja semua kan, daripada gue susah kan. Betul. Ya itu masalahnya. Poin-poin yang tadi disampaikan Pak Mahfud dan Pak Maruf itu mestinya masih memungkinkan untuk diakomodir di masih. Hukum itu kan terus bisa diperbaiki gitu. Yang penting niat kita aja. Nah barangkali itulah inventarisasi itu. Kalau di perundang-undangan Pak itu kalau ada DIP-nya, daftar isian masalah. Masalah kan, daftar itu bisa masuk. Inventarisasi masalah itu harus ada caranya di situ. Kemudian bagaimana merumuskannya. Barangkali itulah pentingnya bahwa DIM itu juga dibayar. itu ada DIM, satu DIM harganya 50 juta. Tapi jangan terlalu mahal. Mahal jadi mentok nanti Pak ya. Iya mentok. Kita maju lagi Pak, pasti ada 2 bagian. Masih ada. Yang mulia sekarang, ini agak-agak lucu-lucu nih. Saya kira Pak Maru juga tahu ketika Pak Mahfud dalam sebuah seminar mengatakan hakim-hakim itu gimana. Sampai sekarang masih dipanggil yang mulia. Kalau kita bicara tentang bobroknya hakim, dan itu kata Pak Mahfud sudah nggak dibenarkan Pak ya. Gimana Pak ceritanya itu? Ini sekarang itu saya kaget. Suatu saat saya ketemu dengan hakim MK di acara di UGM. Pak, saya datang duluan. Habis itu datang hakim ini hakim konstitusi udah duluan ngobrol dengan saya. Lalu ada hakim konstitusi yang lain datang lalu, halo yang mulia gitu. Jadi kok ada yang mulia apa? Saya bilang, dulu waktu saya di MK nggak ada yang mulia-mulia begitu. Nah sekarang rupanya di MK hakim itu harus sebut yang mulia meskipun ketemu di masjid. Tidak dalam sidang, tidak ketemu dalam di WC gitu. Yang mulia, padahal sekarang banyak korupsi hakim mulia, hakim yang brengsek kamu hakim yang mulia. Disebut kok hakim yang mulia. Bahkan kecenderungan disebut yang mulia itu dulu kan menjalar ke BKD DPR kan. Betul. Orang menyidang etik minta disebut yang mulia. Betul. Kalau nggak disebut yang mulia, yang mulia gitu. Untuk apa saya bilang, padahal dulu di awal Orde Baru sebutan yang mulia itu udah dilarang. Sampai sekarang berlaku. TAP MPR S nomor 31 tahun 66 meminta agar semua institusi itu tidak menggunakan sebutan yang mulia. Sebut saudara yang terhormat saja. Cukup. Sudah ada itu aturannya Pak ya? Ada aturannya, masih bisa dibuka sekarang. TAP MPRS nomor 31 tahun 66. Sehingga tidak
sok merasa kalau hakim tuh gagah mulia gitu. Yang brengsek saya bilang yang mulia apa? Pak Mahfud waktu itu nge-tweet YM tuh yang memalukan. Yang memalukan, iya, memalukan. YM Itu yang ada memalukan. tapnya karena pada waktu itu pikirannya di tap itu, di konsidernya itu karena sebutan yang mulai itu terkesan feodal dan tidak sesuai dengan apa namanya budaya bangsa yang begitu akrab. Itu ada disebut Pak di situ. Tapi sekarang kok makin kenceng aja sebutannya mulai sudah dilarang. Lah waktu ini waktu saya jadi hakim masih sering karena ada yang strict bahwa hakim tuh melihat, termasuk Adnan Buyung tuh hebat. Iya. Kalau dengan saya kan seperti adik bergurau apa kamu Fud gitu. Tapi kalau sidang tuh kalau silakan pemohon berdiri dia yang mulia gitu. Itu saya bisa terima kalau masih di dalam sidang. Karena di sidang. Ya. Tapi kalau ketemu di jalan, yang mulia, apa kabar yang mulia? Di mantenan lagi di, ini yang mulia sudah datang katanya. Yang mulia apa? Lagi olahraga bareng ketemu yang mulia. Yang mulia. Nah, saya tidak tahu Pak Maru gimana. Pak Maru gimana? Jangan-jangan menikmati juga dipanggil yang mulia. Enggak, kalau saya gimana sih? Sejak awal itu sebutan itu juga agak risih saya. Agak risih saya. Karena saya merasa ya mungkin itu di samping sebutan yang agak feodal seperti itu, dan yang kedua kondisinya nggak cocok lah dengan bagaimana pandangan rakyat sama kita kan. Kalau misalnya pandangan rakyat positif betul sama kita, is okay lah. Dan apalagi kalau performa kita memenuhi kualifikasi seperti itu. Dan saya tidak menggunakan itu selalu. Kalau saya juga ada sidang di MK diminta jadi keterangan sebagai ahli, saya aja yang terhormat aja. Tidak bisa saya. Nggak perlu panggil yang mulia. Apalagi kalau saya dipanggil yang mulia lagi, sudah pensiun. Pak Arief juga begitu kan, yang mulia. Aduh, itu kepala kita bengkak. Kalau pensiun kan senior Pak, jadi masih bisa justru. Iya. Tapi ya sudahlah. Kalau yang mulia nih, kalau di Inggris misalnya His Excellency, itu adalah feudalisme sebenarnya kan. Kalau kita yang merakyat, ya yang terhormat sudah cukup lah itu kan. Tapi makin menjadi Pak, makin menjadi ironi Pak Mahfud, Pak Maru, karena para hakim sekarang ini pada minta gajinya naik. Berarti kan yang mulai lagi minta gajinya naik. Minta gaji. Inilah. Jadi sudah diminta gaji naik tapi masih dimakan. Masih dimakan yang mulia. Itu orang Arab kan. Bagaimana lagi rakyat memanggil yang mulia kan? Ya meskipun tidak dipukul rata semua, tetapi ya paling tidak panggilan itu menjadi sesuatu yang tidak sah kan. Oke Pak, terakhir nih kita bicara tentang ini Quo Vadis hukum nih. Mau kemana nih hukum kita? Kalau kita bicara misalnya kepada hakim-hakim yang muda atau mereka-mereka sedang belajar hukum sekarang ini di berbagai perguruan tinggi, kan peran mereka menjadi penting untuk meneruskan supaya menjadi lebih baik. Pak Maru melihat seperti apa Pak? Ya kalau saya sih, kalau hukum itu kita lihat harus ada keteladanan dari para pimpinan. Jadi itu sebabnya saya berpendapat bahwa pembenahan pertama di dalam soal apa yang tragedi peradilan sekarang itu adalah harusnya ya Mahkamah Agung. Kita akan mendesak mereka misalnya atau mendorong, dan juga dalam segi pemilihan mereka yang mampu memberi keteladanan. Di satu sisi dalam kehidupan sehari-hari ya layaklah misalnya meskipun seorang ketua misalnya bisa memberikan keteladanan untuk hidup yang sederhana begitu, dan juga barangkali hakim-hakim yang lain juga. Tetapi yang paling sulit sebenarnya ini karena memang di dalam kehidupan kita yang disebut demonstration effect ini, karena kita sebagai hakim tidak tahan melihat di tempat lain misalnya mereka yang berbisnis atau lawyer itu salah satu hal yang saya ketahui betul ketika hakim memiliki Ferrari kan, hakim yang Jakarta dia melihat-lihat si Hotman Paris kan, ya kita boleh mau memiliki Ferrari tapi jangan sebagai hakim karena itu sudah ada batasan-batasannya yang sangat ketat, di mana mereka juga
ya tidak bisa menerima selain daripada penghasilan yang disiapkan negara. Meskipun kita berpendangan sebenarnya ada insentif yang bisa diberikan untuk mendukung hakim, karena di seluruh dunia jaminan independensi itu pertama itu kalau di PBB menentukan itu adalah pendapatan yang memadai. Jadi pendapatan yang memadai itu harus dievaluasi memang secara periodik. Tetapi tidak akan mengikuti arus daripada lawyer yang memiliki kemampuan untuk menetapkan fee atau honorarium dia dari jasa yang diberikannya. Jadi tapi hakim jangan tergoda sama Hotman Paris. Nah, oleh karena itu hakim itu sebenarnya harus berada dalam suatu perjalanan yang sunyi, kan? Dia memiliki suatu kriteria yang sangat berbeda daripada seorang pengusaha, pengacara, dan yang lain-lain. Dia harus meniti secara sunyi jalan itu. Oleh karena itu, tetapi juga pemerintah harus tetap memperhatikan jaminan hidup yang disebutkan dalam komisi di PBB yang menangani independensi peradilan, itu harus setiap saat ditinjau. Tetapi juga ada cara-cara lain, misalnya saya ingat saya hakim di Pengadilan Jakarta Utara, dalam penanganan kasus penyeludupan, hakim itu, polisi, jaksa yang menangani itu diberikan insentif dalam satu nilai presentase dari kerugian yang bisa dikembalikan. Barangkali juga di dalam kasus sekarang, hakim-hakim itu bisa juga misalnya memperoleh suatu persentase dari nilai aset yang direcover dari suatu putusan peradilan itu tentang seorang tindak pidana korupsi yang sudah bisa disita dan kemudian menjadi pendapatan yang legal gitu Pak ya? Pendapatan yang legal, satu insentif seperti itu. Barangkali dalam banyak hal lain juga terjadi, misalnya Hakim Agung itu juga setiap perkara dapat insentif dari setiap perkara. Saya kurang tahu apa yang disebut Ibu Sukma itu, HPP. Nggak tahu istilah itu. Ya, insentif lah dari setiap perkara yang diperoleh. Nah, itu merupakan satu bagian. Barangkali di pengadilan negeri juga apa yang dikatakan biaya perkara itu bisa ada suatu insentif tertentu bagi hakim yang memutus perkara itu, sama dengan yang ada di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah gede. Cara-cara yang legal sudah gede, makanya dia bilang kok masih korupsi, masih nerima goblok. Sudah gede, satu perkara tuh satu kasus tuh 5 juta. Padahal kadang-kala satu perkara tuh kasusnya bisa 5. Misalnya perkara gugatan pilkada di Sumedang misalnya ya. Itu satu perkara kan, tapi yang gugat kan banyak tuh, calon ini, calon itu dihitung satu kasus. Satu perkara jadi banyak sekali, dan itu ratusan. Apalagi ini sekarang makin banyak daerah. Tetapi yang menjadi soal juga seringkali saya lihat biaya perkara itu di perkara pidana dikatakan 0. Bagaimana bisa 0? Biaya penyidikan sama semua kertas yang keluar itu tentu biayanya itu besar. Tetapi bagaimana juga dalam menciptakan sehingga ada insentif dari biaya perkara itu, misalnya dari perkara korupsi, itu harus bisa secara legal bisa untuk mendukung sedikit tingkat penghidupan hakim itu, sehingga dia tidak perlu misalnya merasa bahwa dia ditinggalkan dalam kehidupan yang sunyi ini, berjalan sendiri tanpa dukungan daripada pemerintah yang notabene secara universal doktrinnya bahwa independensi itu dijamin dengan pendapatan yang cukup salah satu di samping instrumen yang lain. Soal pendapatan yang cukup dan cerita Pak Mahfud tadi bahwa di MK sebenarnya sudah high standard untuk urusan itu, tapi jadi teringat Pak kasus intervensi di dalam MK yang putusan 90 tahun 2023 itu kan tidak hanya Paman kan Pak, itu kan mempengaruhi hakim lain juga untuk terlibat, dan mungkin ada iming-iming di situ. Bukan soal uang aja kan. Itu bukan soal uang aja. Satu soal promosi, yang kedua mungkin lebih tekanan politik ancaman, lah. lebih politis. Kalau pada mungkin bukan uang semata lah. Bukan uang semata ya. Oleh sebab itu itu tadi bukunya Herman Mustar tadi. Jenis-jenis kenapa orang harus berlaku lancung di pengadilan, karena macam-macam sebab. Kadang-kadang dia tidak butuh uang, tapi takut, tapi butuh karir, butuh tepat kan gitu. Itu banyak itu di peradilan yang sesat itu. Sehingga kalau pertanyaannya, itu Kovades hukum kita gini loh.
kalau hukum akan seperti ini terus, ini hanya nunggu saat untuk hancur. Karena begini kan logikanya. Kalau hukum sekarang, orang yang berkuasa sekarang atau sedang menjabat sekarang melakukan itu, nanti pada berikutnya melakukan lagi. Iya kan? Saling balas. Apalagi kalau politik, ganti rezim, ganti nih. Di sana, tuh mafia, saya ambil, dan sebagainya. Itu kan lama-lama negara itu hancur, tidak berdaya kan. Negara tidak bisa memberdayakan dirinya. Oleh sebab itu ya ini harus diatasi, harus disadari secara kolektif. Ini kita sedang dalam keadaan bahaya karena kalau hukum sudah rusak, negara pada saatnya juga akan hancur. Kan gitu rumusnya. Kan gitu rumusnya. Tapi juga kita harus memikirkan tuh penegak hukum. Yang saya dengar misalnya jaksa misalnya ya, nangani satu perkara tuh hanya berapa ratus juta gitu ya. Sementara dia harus bolak-balik ke desa, ongkosnya sampai nombok. Polisi juga ngasih perkara ini bensin suruh cari sendiri, lalu nyetop orang di jalan minta uang kan gitu tuh. Itu juga negara harus memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sekarang nih yang di atas itu banyak dapatnya, yang di bawah, yang di lapangan tidak dapat apa-apa. Ini harus diratakan aja, terutama yang di bawah itu perbanyak, tapi bukan untuk personal, untuk operasional. Gimana Anda suruh ngejar teroris? Terorisnya tuh rapat di hotel lantai 17. Sementara uang operasional dia cuma 350.000 atau 3,5 juta gitu. Gimana dia mau ngejar teroris naik pesawat ke Surabaya? High cost semua itu ya. Mau masuk ke hotel gimana cara itu untuk mendengarkan itu melihat situasinya kan tidak bisa begitu. Itu terutama untuk bagian intelijen ya, Intelkam, kemudian jam intel dan sebagainya. Itu harus begitu loh biayanya. Jadi kita jangan minta yang bagus tapi negara tidak mikirkan biaya bagi semua mereka. Harus menjadi ini ya. Cari uang sendiri pada akhirnya. Gitu? Pak Maru, Pak, sebelum kita tutup. Ini sudah betul itu. Barangkali itu kalau kita melihat atau kita suruh jalan sendiri orang-orang itu selalu katanya itu saya hanya mendengar aja pesan atasan, kau pintar-pintar lah kan. Jadi sendirilah gitu. Pandai-pandai sendirilah gitu ya. Kau kan sudah tahu itu pintar, carilah gitu. Bisa hidup lah gitu ya. Tetapi sebenarnya di semua lini ya atau apa namanya integrated criminal justice system itu mulai dari polisi sampai jaksa sampai pengadilan sampai kepada penjara begitu, sebenarnya kuncinya kalau masih bisa kita membangun suatu sistem peradilan dengan hakim-hakim yang kokoh, masih ada harapan kita mereka untuk mengkoreksi semua ini. Karena apapun yang terjadi disajikan di tempat peradilan, hakim itu kalau memang dia bisa kekeh atau tegas dan bisa memiliki kewibawaan sendiri dalam penegakan hukum, dia sebagai pengawas horizontal sebenarnya terhadap penyimpangan apakah itu di jaksa, di hakim atau di LP itu. Dan harapan kita di sini sebenarnya semua itu. Tetapi kalau boleh misalnya juga cara-cara ya banyak kita ikutilah. Saya agak lama juga di Australia itu disuruh oleh siapa dulu ketua Mahkamah sehingga saya agak bosan di Australia itu. Saya mengunjungi semua peradilan begitu. Oh, ada masa waktu itu begitu ya? Kita disuruh meneliti dan kemudian melapor. Dan saya melihat misalnya seorang terdakwa yang memohonkan tahanan luar dijamin, itu dalam permohonan itu tidak bisa diam-diam. Misalnya langsung ke hakim ketua, terus dia pertimbangkan. Itu harus terbuka. Apa alasan-alasannya dan boleh misalnya jaksa mengajukan keberatan. Atau bisa dari jaksa yang mengajukan itu. Inilah sebenarnya salah satu sisi gelap. Sehingga kalau Anda perhatikan sekarang, hakim takut mengeluarkan seorang yang ditahan ketika dilimpahkan dari kejaksaan itu di luar, sehingga penjara sekarang sangat penuh. Dan kalau saya pernah mendengar Pak Lawli sebagai Menteri Kehakiman dibilang di penjara itu
bandar narkoba lebih banyak dari pemakai katanya. Itu tidak mungkin dalam hukum bisnis. Penawaran lebih rendah dari permintaan, pastilah bangkrut katanya. Jadi ini tidak betul ini. Tetapi ini karena kekhawatiran sebenarnya untuk bertindak, tidak semua harus masuk penjara dulu. Padahal kalau kita dulu instrumennya itu adalah jaminan orang, jaminan uang. Ini jaminan uang. Ini bisa menyelamatkan juga sebenarnya anggaran daripada pemasarakatan. Karena kalau sudah ditahan, itu hitungan daripada konsumsi seorang tahanan harus dihitung meskipun dia tidak makan itu. Misalnya mereka orang-orang besar tidak makan makanan penjara, Pak. Saya pernah itu ke satu tahanan diundang untuk nanti kita makan siang katanya. Saya agak heran bagaimana makan siang di rumah tahanan di penjara. Wah, tapi ternyata bisa dari restoran, Mas. Wah, ini kalau istilah Medan saya bilang, cepong ini bisa makan di restoran. Restoran. Di tahanan itu juga makanan restoran. Disajikan makanan restoran. Makanan restoran, Pak. Lebih gila dari itu. Ini ada seorang anggota DPR nih. Namanya Selamat Effendi Yusuf. Almarhum. Jadi dia nelpon temennya yang ada di penjara karena korupsi. Aku pengen nengok kamu, rindu aku gitu. Ngomong-ngomong lah. Ya oke. Minggu tanggal sekian, nah ini jam sekian ya, jam 8 kita ketemu. Oke. Begitu dia jam 8 menuju penjara itu, telepon, saya sudah datang ini, ayo kita mau ketemu di mana? Oh, ditunggu di hotel ini, di restoran ini lantai sekian. Narapidana loh. Undang orang ke restoran. Luar biasa itu. Luar biasa kan? Iya, kayak dulu saya tulis tuh di koran ketika almarhum Selamat Effendi Yusuf masih hidup. Cerita itu, Pak. Karena cerita ke saya, so kaget saya bilang, ada teman saya bercerita gini, temannya di penjara. Mau ditengok. Oke, jam 8 pagi ya, Minggu gitu. Saya sudah berangkat, suruh ke hotel ini di lantai 17 ini. Restoran ini, waduh. Tapi ini jadi cerita penutup, Pak. Kita udah di penghujung aja. Ini kalau nggak saya tutup, ini bisa sampai subuh nih kita ngobrol ini. Pak Mahfud sama Pak Maru ada banyak cerita-cerita. Banyak, ini pintar nyanyi loh ini. Pintar nyanyi. Kalau berikutnya kita minta nyanyi kalau gitu, Pak. Hari ulang tahun MK itu, wah, selalu Pak Maru. Bagus banget. Ya kita nyanyi lah, kalau saya kan nyanyinya ngawur. Kalau ini bagus banget. Zaman dulu, kalau sekarang sudah lah kan. Masih bisa lah, Pak. Suara-suara masih kerasa tuh muda. Suaranya bariton. Ya. Zaman-zaman muda itu, Pak. Kalau sekarang sudah mulai meniti jalan. Tapi tetap segar. Pak Maru, terima kasih, Pak. Terima kasih di antara kesibukan Bapak masih bisa hadir. Pak Mahfud, terima kasih. Dialog yang saya mencerahkan. Ini kalau kita mau biarkan ya bisa sampai jam berapa pagi itu kita tutup. Terima kasih Mahfud, terima kasih Pak Maru. Kita bisa ketemu lagi pada pekan depan, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada 2 pekan berikutnya. Mari Pak. Aduh, terima kasih. Terima kasih lah.